وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumin nalqah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan salat maghrib berjamaah, alhamdulillah bisa kita lanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Mujahidin, yaitu kajian tafsir Ahad malam Senin. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji sebuah surat yang tadi telah dibacakan oleh saudara kita, yaitu surat Al-Lail. Dan surat ini sudah pernah kita baca
tetapi alangkah baiknya ilmu itu diulang-ulang agar supaya semakin merasuk dalam diri kita, semakin kita pahami dan bisa kita temukan faidah-faidah yang berharga yang mungkin pada pertemuan yang lalu atau dalam pelajaran sebelumnya belum kita dapatkan. Surat Al-Lail ini insyaallah kita kaji dalam 2 pertemuan setelah ini, yaitu yang pertama 11 ayat dan yang kedua kalinya adalah 10 ayat. Jadi total semua surat Al-Lail ini terdapat 21 ayat. Surat Al-Lail, apa artinya Al-Lail? Ya, Al-Lail adalah malam hari. Surat Al-Lail diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Berarti surat ini dinamakan dengan surat apa? Makiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini yang berisikan dengan beberapa sumpah, kemudian perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan setelah sumpah itu sebagai perkara yang sangat penting yang hendaknya kita renungkan, hendaknya menjadi bahan perenungan bagi kita. Kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dalam ayat ini Allah akan menyampaikan keutamaan bersedekah, keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang hari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang memiliki seluruh makhluk dan yang menciptakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja di antara makhluk-makhluknya. Yang kedua, bahwa setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah pasti itu adalah makhluk yang mulia. Pasti itu adalah makhluk yang besar. Pasti itu adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kemuliaan, memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya. Adapun kita, ya, kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak, atau kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau telah berbuat kesyirikan. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita bersumpah kecuali hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah dengan menyebut demi Allah, wallahi, atau billahi,
atau tallahi, ya, semuanya adalah berarti demi Allah, ya, bersumpah demi Allah. Atau sebagaimana sumpahnya Rasulullah SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat-ayat ini adalah perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama kali yaitu malam. Wal laili idza yaghsha, demi malam yang cahayanya meliputi siang hari, ya. Dan setiap sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pasti sesuatu yang dijadikan sumpah itu harokatnya kasrah, ya. Wal laili wasyamsi wal asri wal fajri, ya. Jadi wawu qasam ini, wawu sumpah ini, maka isim yang dijadikan sumpah maka harokatnya adalah menjadi kasrah. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang hari. Jemaah sekalian, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menutupi dan menghilangkan cahaya siang hari kecuali dengan datangnya malam hari. Segelap apapun mendung, ketika itu mendung di siang hari, maka kita masih bisa melihat dunia ini dengan terang. Warna-warna dedaunan masih terlihat, wajah-wajah manusia ataupun makhluk yang lainnya masih dapat kita bedakan, ya. Ataupun ada gerhana total seperti kemarin, maka segelap apapun gerhana itu, siang hari masih tetap bercahaya. Tetapi lihat ketika datang malam hari, maka seluruhnya menjadi hitam. Semua dedaunan menjadi hitam. Orang yang berjalan di tengah malam, yang terlihat adalah bayangan hitam, ya. Semua gunung, lautan dan yang lainnya semuanya gelap gulita. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang sangat dahsyat ini. Dan malam, adik-adik sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia adalah siang hari, artinya makhluk yang sangat lembut. Kedatangannya tidak terasa, kepergiannya pun tidak terasa, ya. Tidak kaget dengan datangnya malam, tidak kaget pula dengan perginya malam. Itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Malam hari ini atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat yang malam hari ini, ya, makhluk Allah yaitu malam hari ini merupakan makhluk yang sangat berfaedah bagi kehidupan manusia. Malam hari ini sangat memberikan manfaat bagi umat manusia, baik di dunia, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini, ya, adalah pakaian bagi kita. Allah berfirman, waja'alna al-laila libasa, dan Allah menjadikan malam itu bagaikan pakaian. Yang mana dengan datangnya malam hari, ya, kita bisa beristirahat. Seluruh manusia ataupun mayoritas manusia bisa istirahat dan berhenti dari aktivitas malam hari, aktivitas siang hari.
kalau tidak ada malam tentu manusia akan binasa, ya. Kalau tidak ada malam tentu makhluk ini akan cepat punah, ya. Ketika siang hari senantiasa bekerja, siang hari senantiasa beraktivitas, ya. Maka dengan datangnya malam hari kita lihat para pekerja berat, ya. Para pekerja berat mendapatkan malam hari sebagai nikmat yang luar biasa. Orang yang bekerja selama siang hari dari pagi sampai sore, letih, capek, payah, ya, lelah, dan mungkin tidak terbayang capeknya sore hari itu, tidak terbayang kalau besok masih bisa bekerja lagi, saking capeknya. Tapi dengan datangnya malam hari bisa istirahat, bisa tidur, ya. Akhirnya apa? Pagi hari bisa bekerja dengan lebih semangat lagi. Malam hari kesempatan bagi kebanyakan manusia bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa, yang jarang dirasakan di siang hari. Sebagaimana rumah, ya, yang indah, rumah yang tempat berteduh itu di siang hari ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka di siang hari bekerja, ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke tempat-tempat kerjanya yang lain. Ketika datang malam hari, baru mereka merasakan nikmatnya rumah-rumah yang telah mereka bangun, ya. Bahkan sebuah keluarga ketika siang hari mereka berpencar, ya, dengan kesibukannya masing-masing. Ketika malam hari, ya, anggota keluarga bisa menikmati kebersamaan, bisa berkumpul, ya, bisa bertatap muka, ya, dan saling memberikan pengorbanan, memberikan hiburan, memberikan keteduhan kepada satu sama yang lainnya, ya. Ini manfaat-manfaat malam hari ketika hidup di dunia. Adapun berkaitan tentang akhirat, maka malam hari ini adalah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan beribadah di malam hari itu lebih luas, lebih banyak, lebih tenang, ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang dilakukan di siang hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ibadah-ibadah di malam hari, di antaranya dalam surat Qaf Allah berfirman, "Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud." Ya, "Wa minal laili fasabbihu." Dan di sebagian malam maka bertasbihlah kalian kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hamba calon penghuni surga, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka disifatkan dalam surat Az-Zariyat dalam ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ayat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama diri kami pribadi ataupun jamaah sekalian, terutama para santri sekalian, hendaknya kita mengamalkan ayat ini, yaitu Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka hamba-hamba pilihan Allah tersebut adalah mereka orang-orang yang ketika malam hari sedikit tidurnya. Artinya apa? Banyak ibadahnya. Bukankah dalam surat Al-Muzammil, ya, Allah juga telah menyebutkan, ya ayyuhal muzammil, ya, qumil laila illa qalila, ya, bangunlah kalian di malam hari, ya, bangunlah kalian di malam hari. Karena jamaah sekalian, bahwa, ya, beribadah di malam hari atau membaca Al-Quran di malam hari itu berbeda, ya, dengan membaca Al-Quran ataupun beribadah di siang hari.
Dalam ayat ke-6 dari surat ini Allah mengatakan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk bisa khusyuk, dan bacaan Al-Quran pada waktu itu lebih terkesan, lebih menyentuh, ya, lebih bisa dapat untuk kita resapi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, ya, menjadikan malam adalah waktu yang tepat untuk membaca Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan yatluna kitaballahi ana al-laili wa atrafan nahar. Di antaranya adalah membaca kitab Allah di tengah malam. Sebagaimana ada perintah salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kamu bertahajud sebagai tambahan bagi dirimu. Dan masih banyak, ya, ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa di malam hari ini adalah malam yang waktu yang sangat utama, ya, yang sangat diutamakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, salat malam, ya, kemudian membaca Al-Qur'an, dan bahkan meminta ampun, ya. Yang paling utama adalah meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, ya. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah waktu yang paling mulia, yang lebih utama daripada 1000 bulan, itu Allah Subhanahu wa taala letakkan, dan itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar, yaitu malam qadar, malam kemuliaan yang terletak di 10 terakhir bulan Ramadan, itu pun berada di malam hari. Bahkan kejadian yang paling mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat ke atas langit, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian itu ada di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bersumpah dalam ayat berikutnya, wan nahari idza tajalla, ya, demi siang apabila, ya, demi siang apabila terang benderang, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lawan daripada malam, yaitu siang, ya. Nikmat yang kedua ini ataupun makhluk yang kedua ini adalah juga merupakan makhluk yang sangat dahsyat, makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan siang hari ini, ya, dengan waktu siang, kita tahu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari nafkah. Waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.
Ya, di siang hari ya banyak ibadah-ibadah yang sangat mulia. Ya. Di siang hari seseorang waktunya untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah merupakan ya sebuah amalan yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berjihad di jalan Allah, ya, ataupun orang yang meskipun sakit tetapi tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam akhir surat Al-Mudaththir. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yaitu keutamaan-keutamaan dari siang hari ini. Di antaranya bahwa siang hari itu adalah waktu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu peperangan-peperangan itu senantiasa jihad itu dilakukan di siang hari. Apabila datang malam hari, maka peperangan itu berhenti. Yang penting banyak ya keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang dapat kita raih di siang hari. Dan siang hari ini bagi kehidupan dunia, kalau seandainya siang hari itu tidak ada, ya, maka sama dunia pun akan hancur. Dunia pun akan selesai. Dikarenakan apa? Dikarenakan siang hari ada matahari, dan matahari adalah sumber daripada kehidupan, ya. Sumber daripada kehidupan. Coba kalau seandainya kehidupan dalam keadaan redup, ya, nggak ada matahari selama 5 hari, selama 1 pekan, tentu banyak orang sakit, ya, banyak orang sakit, ya. Yang penting keutamaan yang dimiliki oleh siang hari ini sama juga keutamaan-keutamaan yang sangat banyak seperti apa yang dimiliki oleh malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan ma di sini itu memiliki dua penafsiran, ya, dan kedua-duanya benar. Yang pertama bahwa ma ini artinya adalah alladzi. Apa? Alladzi, yaitu wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, artinya dan zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan yang jantan dan yang betina. Jadi ma di sini artinya adalah yang pertama yaitu ma al-mausulah. Apa artinya ma mausulah? Yaitu ma ini artinya seperti alladzi, seperti ismul mausul. Berarti terjemahannya apa? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan zat yang menciptakan malam dan zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Adapun tafsiran yang kedua yaitu ma di sini adalah ma masdariyah. Ma masdariyah yang terjemahannya apa? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi apa? Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan ini tidak kalah dahsyat daripada penciptaan malam hari atau penciptaan siang hari, ya. Tidak kalah dahsyat. Bahkan ini merupakan
perkara-perkara dari yang ayat pertama, kedua, ketiga, ini semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan malam dengan rembulannya, dengan bintang-bintangnya, dengan kegelabannya, ya. Dan Allah yang menciptakan siang hari dengan mataharinya, ya. Karena tidak ada siang kalau tidak ada matahari. Maka ini merupakan apa? Ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah menciptakan malam yang sedemikian menakjubkan, ya. Bagaimana Allah menciptakan siang yang begitu menakjubkan dengan rembulannya, dengan mataharinya, ya, dan dengan semua keadaan yang ada di malam hari dan ada di siang hari. Tidak kalah dari penciptaan siang dan malam ataupun malam dan siang adalah penciptaan laki-laki dan perempuan, ya. Atau menciptakan semua hewan berpasang-pasang, ada yang jantan, ada yang betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan ada yang jantan, ada yang betina, ya. Apalagi manusia. Dan ayat ini mencakup seluruh makhluk yang berpasang-pasangan yang berupa jantan dan betina, ataupun laki-laki dan perempuan. Ini sangat dahsyat, ya. Sangat menakjubkan. Kalau kita lihat semua hewan, ya. Kita lihat semua hewan berpasang-pasangan, ya. Semua ikan berpasang-pasangan, burung berpasang-pasangan, ya. Semua Allah jadikan demikian untuk menjalankan sunnatullah, itu kehendak Allah, ya. Kekuasaan Allah, bahwa makhluk-makhluk ini mereka bisa bertahan, ya, memakmurkan dunia ini, ya. Manusia bisa memakmurkan dunia ini, hewan-hewan bisa memberikan manfaat di dunia ini, diambil manfaatnya, senantiasa ada. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya berpasang-pasangan, ya. Semuanya berpasang-pasangan. Ternyata dalam ayat ini, ayat pertama dan ayat kedua yang dijadikan Allah sumpah adalah dua makhluk yang berpasangan, yaitu malam dan siang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Ini jamaah sekalian, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan perkara-perkara yang berpasang-pasangan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, ya, isi daripada sumpahnya. Mana isi sumpahnya? Isi sumpahnya ada dalam ayat nomor 4. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap kali bersumpah pasti ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang pantas untuk dijadikan renungan, suatu hal yang harus kita jadikan pelajaran. Ya, semua firman Allah yang ada sumpah-sumpahnya itu pasti ada jawaban sumpah. Namanya apa? Jawabul qasam. Apa? Jawabul qasam. Maka ayat pertama adalah qasam, ayat kedua juga qasam, ayat ketiga juga qasam, artinya sumpah, jamaknya adalah aqsam. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah bersumpah, itu ada jawabul qasam, yaitu apa? Jawaban dari
sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam 3 ayat pertama. Apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian wahai manusia benar-benar beraneka ragam, ya. Benar-benar beraneka ragam. Maka ini harus kita sadari, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini tidak dalam satu Tidak dalam satu keyakinan, tidak dalam satu aktivitas, tidak dalam satu model, tidak dalam satu sifat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia atau dari kalangan jin, ada yang beriman, ada yang kafir, ya, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang saleh, ada yang enggak saleh, ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang ahli tauhid, ada yang ahli syirik, ya, ada yang ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ada orang-orang yang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya. Maka keadaan manusia yang bermacam-macam ini hendaknya kita jadikan sebagai bahan renungan, ya. Hendaknya kita jadikan sebagai bahan renungan. Kita hendaknya kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka keanekaragaman manusia ini, ya, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima dan seterusnya, ya, 5, 6, 7, ya, sampai ayat ke-9. Ini adalah diantara contoh keragaman manusia, ya. Maka dalam kehidupan berkeluarga pun beragam. Ada yang keluarga itu penuh dengan kasih sayang, ya. Ada keluarga itu penuh dengan kekerasan, ya. Ada keluarga yang romantis. Ada keluarga yang kondisinya selalu bertengkar ataupun panas dan yang seterusnya, ya. Ada suami yang sangat sayang kepada istrinya, ada istri yang taat kepada suaminya, ada juga sebaliknya. Ada suami yang tega dengan istrinya, tidak sayang dengan istrinya. Ada juga istri yang tidak taat dengan suaminya. Ada anak yang berbakti kepada orang tua. Ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini kita kembali kepada ayat ini, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian wahai manusia itu benar-benar berbeda-beda, ya. Bermacam-macam, beraneka ragam, tidak satu kondisi, ya. Tidak satu tingkatan, ya. Orang yang akhlaknya baik pun bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan rizki dari Allah, akhlaknya sangat mulia. Ada yang mulia lagi, ada yang agak mulia, ya. Ada yang akhlaknya tidak mulia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, ya. Memberikan contoh, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memuji, ya, memuji orang-orang yang gemar bersedekah, yang bertakwa dalam ayat ini, ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, ya, maka barang siapa yang memberi dan bertakwa, ya, maka barang siapa, maka adapun barang siapa yang memberi, ya, yang gemar memberi, yang suka memberi, bersedekah, berinfak,
ya, dan bertakwa. Ini juga menunjukkan bahwa manusia itu dalam hal memberi juga bertingkat-tingkat, ya, atau bermacam-macam. Ada orang yang memberi, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggandengkan dengan takwa, ya. Dia suka memberi dan dilandasi dengan ketakwaan, dibarengi dengan ketakwaan. Apa artinya? Ketakwaan ini ketika dia memberi, dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia bersedekah, dia takut kepada Allah. Ketika dia berinfak, beramal, dia bertakwa kepada Allah. Apa bentuk-bentuk takwa? Ketika memberi, ketika sedekah, ya, yaitu apa? Dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas, karena ikhlas merupakan ketakwaan yang paling tinggi, ya, ketakwaan yang paling tinggi. Maka orang yang mengumpulkan antara berinfak dengan bertakwa, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk-bentuk takwa adalah selain ikhlas, dia tidak ujub, ya. Dia tidak membanggakan diri dengan sedekahnya, atau tidak pamer dengan sedekahnya, atau sedekahnya sudah dengan cara yang benar. Apa ada sedekah yang salah? Ada. Sedekah yang salah, contoh, ya, dia masih banyak hutang, ya. Ada seseorang, ya, masih banyak hutangnya, ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membayar hutang-hutang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Kalau ada orang yang hutangnya banyak, ya, dan dia nggak membayar hutangnya, tapi dia suka sedekah. Apa sedekah ini benar? Benar atau salah? Salah, ya. Orang yang punya hutang maka hendaknya dia bersedekah untuk dirinya, ya. Dengan cara apa? Membayar hutangnya, mencicil hutangnya, ya. Itu adalah sedekah yang benar, sedekah yang diiringi dengan ketakwaan. Tidak menyebut-nyebut pemberian, ya. Tidak mengungkit-ungkit pemberian. Ini juga termasuk takwa, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara apa? Berinfak dan bertakwa. Dengan demikian, maka apa? Sedekah, infak, ya, amal yang kita berikan itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Kemudian, ya, Allah berfirman, wa saddaqa bil husna, ya. Selain dia berinfak yang dilandasi dibarengi dengan ketakwaan, maka dia juga membenarkan al-husna. Wa saddaqa bil husna, itu membenarkan al-husna. Apa artinya al-husna? Al-husna ini ada 3 penafsiran, ya. Yang pertama, al-husna adalah apa? 2 kalimat syahadat, ya. 2 kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dikatakan oleh para ulama adalah al-husna, yaitu amalan yang paling indah, yang paling terbaik. Karena tidak ada amalan yang paling mulia melebihi tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak ada amalan yang lebih mulia daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Dan makna yang kedua
yaitu al-husna adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan balasan yaitu al-husna. Ya, al-husna adalah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-husna adalah artinya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa ya, boleh kita menerjemahkan ayat ini dengan yang pertama, dengan yang kedua dan yang ketiga. Itu semuanya adalah dibenarkan oleh para ulama, dan mereka menyebutkan dalam tafsir ini demikian, tafsir Ibnu Katsir beda lagi, tafsir yang lain menggunakan istilah yang lainnya, dan semuanya adalah benar adanya. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan kemudahan atau mendapatkan kebaikan, ya. Maka orang yang banyak memberi, bersedekah dan didasari dengan takwa, kemudian membenarkan al-husna, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan kemudahan, ya. Dan kemudahan ini baik kemudahan di dunia ataupun kemudahan di alam barzakh, ya, atau kemudahan di padang mahsyar, lebih-lebih lagi yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan sekian, dan mudah-mudahan jika ada waktu dan kesempatan yang lainnya, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.